Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Abror dengan NPM 2421010036 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari kelompok 4, yakni tentang aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah dalam aksiologi. Yang pertama yaitu mengenai apa sih pengertian aksiologi itu. Nah, jadi secara etimologi, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni aksios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi. Berdasarkan pengertian menurut bahasa, maka aksiologi secara istilah adalah studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Nah, istilah aksiologi sendiri dalam Islam bukanlah merupakan hal yang baru, karena Nabi Muhammad SAW selalu meminta kepada Allah di setiap pagi dengan berdoa, Allahumma inna as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya aksiologi dalam wacana filsafat mengenai pada persoalan etika atau moral dan estetika atau keindahan. Etika secara garis besar dibagi menjadi 3 bidang, yakni yang pertama etika deskriptif. Jadi etika deskriptif adalah menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif yang digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berkaitan dengan sosial. Selanjutnya, yang kedua ada etika normatif. Etika normatif tersendiri adalah memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk. Yang ketiga ada etika estetika, yakni ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Nah, jadi itu masalah yang pertama, ya, mengenai pengertian aksiologi. Nah, lanjut masuk ke dalam masalah yang kedua, yakni bagaimana peran aksiologi dalam membentuk pandangan etis dan nilai dalam kehidupan sosial. Aksiologi sendiri berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang nilai dasar yang membentuk pandangan etis individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan sosial, aksiologi berperan sangat penting karena dalam penetapan norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia. Nah, jadi aksiologi sendiri berfungsi memberikan pemahaman atau nilai-nilai dasar dalam membentuk pandangan etis di dalam individu maupun masyarakat. Untuk masuk ke masalah yang ketiga, yaitu mengenai hubungan aksiologi dan epistemologi dalam teori pengetahuan. Aksiologi dalam epistemologi adalah dua cabang filsafat yang saling berkaitan dalam teori pengetahuan. Epistemologi sendiri mempelajari asal-usul, struktur, dan batasan pengetahuan manusia, sedangkan aksiologi sendiri berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Nah, jadi hubungan antara aksiologi dan epistemologi ini adalah mempunyai hubungan yang sangat erat, mempunyai hubungan yang bisa dibilang hubungan yang sangat dekat, karena
dua cabang filsafat ini berkaitan dalam teori pengetahuan. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai masalah yang ketiga, yakni hubungan aksiologi dan epistemologi dalam teori pengetahuan. Lanjut ke masalah yang keempat, yakni penerapan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai aksiologi dapat diterapkan dalam berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi, seorang bisa mengaplikasikan nilai kebaikan dengan kejujuran dan tanggung jawab dalam berinteraksi kepada orang lain. Nah, jadi kita bisa menerapkan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari karena penerapan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah mudah. Cukup kita berlaku baik kepada sesama, kepada siapapun, kita sudah termasuk menerapkan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk masalah kelima itu ada aliran atau pendekatan dalam studi aksiologi. Di sini saya akan ada beberapa pendekatan utama dalam aksiologi, antara lain aksiologi moral. Yang pertama itu ada aksiologi moral. Fokus aksiologi moral ini berfokus pada nilai-nilai kebaikan. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, penerapan nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aksiologi moral ini termasuk dalam penerapan nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada aksiologi estetika, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai estetika atau keindahan yang ada dalam seni budaya. Yang ketiga ada pragmatisme. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai diukur berdasarkan kegunaan praktis dan hasil nyata yang dapat diperoleh dari suatu tindakan. Jadi itu penjelasan dari masalah yang kelima, yakni aliran pendekatan dalam studi aksiologi. Lanjut ke masalah yang terakhir, yakni mengenai peran aksiologi dalam pembentukan moralitas individu dan masyarakat. Nah, masalah yang keenam ini tentang peran aksiologi dalam pembentukan moralitas individu maupun masyarakat. Aksiologi sendiri memiliki peran fundamental dalam pembentukan moralitas baik pada tingkat individu maupun pada tingkat masyarakat. Pada tingkat individu sendiri, aksiologi memberikan dasar bagi pembentukan karakter dan sikap moral. Sedangkan di tingkat masyarakat, aksiologi sendiri berfungsi sebagai dasar-dasar pembentukan hukum dan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Jadi kesimpulannya mengenai materi aksiologi ini adalah aksiologi sendiri sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai sangat penting dalam membentuk pandangan etis dan moralitas individu serta masyarakat. Aksiologi juga dapat membantu nilai-nilai baik dan buruk yang menjadi dasar bagi norma-norma sosial yang mengatur interaksi manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aksiologi. Saya sadar penjelasan saya masih sangat kurang atau masih sangat minim sekali, belum bisa menjelaskan secara detail karena saya juga baru pertama kali ini mempelajari mata kuliah filsafat ilmu. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf, ataupun ada kata-kata yang kurang pas saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.